بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس. Ikhwan fillah azakumullah. Dalam kehidupan kita di muka bumi ini ada sosok pihak dalam kehidupan kita, seringkali mereka lebih dekat kepada kita dibandingkan dengan famili-famili kita. Sosok dalam kehidupan kita, pihak yang selalu kita berjumpa dengannya, berinteraksi dengannya. Manakala kita memerlukan sesuatu, punya hajah, dia orang pertama yang datang, yang hadir sebelum yang lain. Manakala kita memerlukan sesuatu, perlu bantuan, dia orang pertama yang ada di sekitar kita sebelum yang lain. Sosok yang dalam Islam memiliki hak yang begitu besar, yang begitu agung, yang wajib kita tunaikan. Semata-mata dia sebagai sosok tersebut, belum yang lainnya. Dia adalah jaruna fil maskan, tetangga kita di dalam tempat tinggal, tetangga kita di dalam tempat domisili. Al-jar. Dalam pandangan Islam, sosok ini sangat istimewa.
Dalam Bukhari Muslim dari Abdullah bin Umar semoga Allah meridainya, juga datang dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Ma zala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrithu." Jibril alaihissalam terus-menerus senantiasa memberi aku wasiat dengan tetangga, hingga aku menduga, aku mengira dia akan mewariskan hartanya kepada tetangga tadi, seolah-olah dia sebagai ahli waris kita. Ahli waris adalah orang yang paling dekat dengan kita secara nasab. Ini menunjukkan sosok al-jar istimewa dalam pandangan Islam terkait dengan kehidupan kita sehari-hari. Selalu masuk dalam wasiat Jibril alaihissalam. Al-jar, 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 tetangga, tetangga, tetangga. Perhatikan tetanggamu. Yang memberi wasiat Jibril alaihissalam menegaskan ini merupakan wasiatun azimatun muakkadah, wasiat yang besar, yang agung, yang sangat ditekankan. Kata-kata al-wasiyah itu sendiri sudah mengandung makna yang sangat penting. Orang ketika memberikan wasiat, maka pasti yang dimasukkan dalam poin-poinnya, hal yang paling penting, yang paling urgen, entah dalam kehidupannya, namun yang sekarang dalam pandangan syariat. Lebih penting lagi, lebih urgen lagi, lebih agung lagi kedudukan itu wasiat, ketika yang memberi wasiat orang yang sangat mulia, yang sangat agung. Dan ini adalah malaikat, barakallahu fikum, amirul malaikah. Ini menunjukkan izamu huquqil jar wa manzilatihim, besarnya hak-hak tetangga, tingginya manzilah mereka, bukan semata dalam pandangan hidup bermasyarakat, namun juga dalam pandangan syariat. Interaksi dengan tetangga ini berkaitan langsung dengan keimanan kita. Ketika kita berinteraksi dengan mereka dengan benar, dengan baik, sesuai dengan yang dibimbingkan dalam syariah, maka itu sebagai sebab iman kita semakin sempurna, semakin kuat, semakin kokoh. Tentu pahala semakin besar, semakin banyak. Namun kalau salah, melanggar etika al-jiwar, etika Islam tentang al-jiwar, tetangga, bisa mempengaruhi keimanan kita. Semakin kurang imannya, tergerogoti imannya, menipis keimanannya. Sosok mukmin betul-betul akan menjaga hukukul jiran. Sosok fasik fajir mengabaikan hukukul jiran, hak tetangga. Tema yang kita angkat ialah etika hidup bertetangga. Etika itu merupakan tata krama, sopan santun, adab, dan akhlak. Hal yang sangat diperhatikan dalam Islam dan wajib kita perhatikan.
Dikarenakan ini akan menyibak jati diri masing-masing kita selaku satu dari bagian jiran. Man ana wa man anta. Siapa saya, siapa Anda, siapa kamu, tergantung etika ini. Ketika dijalankan dengan baik, maka anta mukmin. Anda seorang yang beriman, sempurna keimanannya, orang yang saleh, yang bertakwa, orang yang baik, yang terbaik dalam pandangan syariat dan juga dalam pandangan masyarakat. Besar pahala yang kamu raih. Etika-etika ini sesungguhnya berkaitan erat dengan hukukul jiran, hak-hak tetangga. Yang menunaikan dengan benar dan baik, maka dia orang yang mu'addab fi hadza, yang punya etika, yang punya tata krama, yang punya adab dalam masalah ini. Yang tidak, maka tidak. Secara umum, etika hidup bertetangga, adab-adabnya akan terwujud dengan dua hal pokok. Dua hal pokok. Masing-masingnya ada perinciannya, ada penjabarannya. Langsung dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama ialah al-ihsanu ilal jiran, berbuat baik kepada tetangga-tetangga kita. Dibahasakan husnul jiwar. Yang kedua adalah adamul isaati ilaihim. Tidak boleh mengganggu mereka, tidak boleh menyakiti mereka. Ini disendirikan, sekaligus menekankan yang pertama. Dua-duanya harus ada, harus terwujud. Kalau ada, maka Anda muhsin, orang yang dikatakan ihsan, baik, bagus dalam al-jiwar, hidup tetangga. Satu saja belum, harus dua-duanya. Terkait dengan yang pertama, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini lafaz Imam Muslim, wal hadis asluhu fil Bukhari wa Muslim. Dari sahabat yang mulia Abu Shuraih Al-Khuzai radhiyallahu taala anhu. Beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyuhsin ila jarih." Gas. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berbuat ihsan, berbuat baik kepada tetangga dia. Dengan bahasa falyuhsin. Dalam riwayat yang lain, dalam Bukhari Muslim, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jarahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah dia mengganggu, menyakiti tetangganya. Dengan lafaz fala yu'dhi jarahu. Ini dua hal yang berbeda namun saling menguatkan. Yang pertama al-ihsan ilal jiran. Itu masuk dalam kategori badlul ma'ruf, memberikan
kebaikan-kebaikan kita kepada mereka, kebajikan kita kepada mereka, memberi sesuatu yang baik, yang ma'ruf kepada mereka. Imma bil qaul, namanya ihsan qauli, dengan ucapan-ucapan, tutur kata, au bil fi'il, dengan perbuatan, tingkah laku, tindak tanduk, atau dengan hal-hal sifatnya khuluqi, tata krama, sopan santun, semua yang masuk dalam kategori ihsan, kebaikan dalam pandangan syariat, kebaikan dalam pandangan masyarakat yang mubah, tidak ada unsur mukhalafah padanya, itu semuanya harus kita wujudkan, kita berikan kepada mereka. Itu hakul jiran, ihsan. Barakallahu fikum. Ada yang nilainya besar, itu lebih utama lagi. Ada yang mungkin dianggap remeh, dianggap kecil, tapi sangat dianjurkan dalam Islam untuk wujudkan itu untuk tetangga kamu. Disebutkan dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu, Rasul bersabda sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abu Dzar, ya Aba Dzarrin, idza tabakhta maraqatan fa'akthir ma'aha wa ta'ahad jiranak. Wahai Abu Dzar, bila kamu memasak marak yang berkuah, maka perbanyaklah airnya dan perhatikan jiran-jiran kamu. Disebut dalam lafaz yang lain, idza tabakhta maraqan fa'akthir ma'ahu thumma anzur ahla baitin min jiranik fa'asibhum minha bima'ruf. Kalau kamu masak kuah, marak, perbanyak airnya, lalu kamu cermati, kamu perhatikan keluarga-keluarga yang merupakan jiran kamu, berikan kepada mereka dari marak ini hal yang ma'ruf. Yang diperintahkan memperbanyak air kuahnya. Tidak menyebutkan perbanyak daging kambingnya atau daging sapinya. Marak itu secara bahasa yang berkuah. Tapi kalau orang kita mengatakan marak itu, Masya Allah istimewa banget ini. Marak itu ya masakan kambing yang berkuah. Yang nggak suka kambing, masakan sapi yang berkuah. Tapi semuanya berkuah-kuah. Mau ayam, mau ikan, apapun yang berkuah, yang diminta untuk diperbanyak isinya airnya, kuahnya. Enggak mengatakan perbanyak lahamnya, enggak. Perbanyak daging ayamnya, enggak. Perbanyak daging ikannya, enggak. Perbanyak tahu tempenya, enggak. Perbanyak sayurnya, enggak. Apa yang diperbanyak? Airnya, kuahnya. Dan diminta untuk memperhatikan jirannya, ahlu baitin min jiranik. Perhatikan tentang kamu. Oh ini, kamu kasih. Kira-kira disuruh memperbanyak air dan disuruh memberi mereka sesuatu, dikasih apanya? Dikasih apanya? Minimal hanya kuahnya. Maksimal yang terbaik dibahasakan bima'ruf, dengan perkara yang ma'ruf. Antar ke sana, assalamualaikum, waalaikumsalam, fadhal ya akhi, ada marak. Bayangannya dia, Zen, marak ini, marak laham ini. Rupanya dia lagi masak sop.
Isinya cuman kuah sop. Tafadhol ya akhi. Sesuatu yang dipandang oleh kita semua hal yang remeh, mungkin dianggap oleh dia meremehkan. Meremehkan. Ini namanya bahasa mubalaghah, namanya balaghatul hadis. Maknanya meskipun sesuatu yang kau anggap remeh, enggak bernilai, kecil, kamu harus tetap baik kepada mereka. Berikan kebaikan kamu untuk mereka, kebajikan kamu untuk mereka. Yang seperti ini saja sangat dianjurkan, apalagi yang lebih daripada itu min babi aula, dan itu yang lebih afdal. Semakin ma'ruf semakin baik, semakin bernilai semakin bagus. Barakallahu fikum. Ilahnya bukan semata-mata pemberian, apalagi untuk berbangga dengan pemberian, tapi ilahnya adalah hikmah di balik pemberian itu akan memunculkan mawaddah, rasa cinta, rahmah, kasih, perhatian, semakin erat hubungan interaksinya dengan mereka semuanya, menghilangkan yang namanya kebencian, kedongkolan, dan yang lain-lainnya, permusuhan, merajut pertetanggaan dengan bagus, mewujudkan yang dibahasakan dengan bahasa kita hidup rukun tetangga. Ini satu contoh ihsan. Barakallahu fikum. Hal yang besar dalam pandangan kita mungkin ya ikhwan, ialah ketika tetangga kita memerlukan sesuatu untuk hajat dia, dan itu memerlukan bantuan kita. Terkadang bantuan kita perlu pengorbanan, mungkin mengorbankan harta benda kita, mengorbankan pikiran kita, tenaga kita, waktu kita, atau hal-hal yang mungkin kita anggap merusak yang kita punya. Tapi itu kebutuhan dia harus ditunaikan dalam rangka menunaikan hakul jiran. Tetangga kita memerlukan tempat jemuran baju. Contoh, saya bikin contoh yang ada dalam hadis atau yang semisal itu. Perlu jemuran baju. Lahan dia kecil sempit. Baik, memerlukan tembok dia dan tembok antum untuk masang kayu kecil-kecil untuk dipakai jemur baju, atau perlu kayunya dia dipaku di tembok dia dan dipaku di temboknya antum. Kurang kuat, memerlukan sedikit melobangi temboknya dia di sebelah sini, melobangi temboknya antum di sebelahnya lagi, supaya kuat untuk menjemur baju. Wajib kamu tunaikan. Sedikit pun tidak boleh antum mengeluh, antum marah, antum uring-uringan. Tembokku ya akhi, syada, tembok dipaku, tembok dilobangi. Antum punya tembok sendiri, tidak boleh mengatakan demikian. Hak jiran Anda persilakan, tafadhol ya akhi. Ini tembok antum, tembok saya, silakan bikin jemuran. Antum mau menancapkan paku di tembok saya, antum mau melobangi sedikit tembok saya untuk itu, tafadhol. Bas bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Dia pun juga harus tahu diri. Harus itu. Ada sebuah hadis dalam Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, menyampaikan sabda Rasul SAW, la yamna'u jarun jarahu ayyaghriza khashabatan fi jidari. Itu lafadznya langsung. Jangan sampai
ada tetangga melarang tetangga yang lain untuk menanam, ya, menancapkan kayu di tembok rumahnya. La yamna, jangan dilarang. Itu lafadznya, jangan kamu larang. Kemudian beliau berkata, sahabat Abu Hurairah, mali arakum anha muridin. Nadanya nada kecaman. Mali arakum anha muridin, wallahi la armiyanna biha baina aktafikum. Tadi kenapa aku pandang kalian, aku lihat kalian berpaling dari riwayat ini? Artinya melarang, tidak boleh, jangan. Tembok gue, rusak nanti, jangan. Kenapa ini? Kata beliau. Mali arakum ahna mu'ridin. Sungguh demi Allah aku akan lemparkan kayu-kayu itu di pundak-pundak kalian. Pengingkaran. Gitu. Sampai sejauh itu yang namanya hak tetangga. Artinya terkadang kita mengorbankan sesuatu yang kita punya untuk mereka. Kadang ngasih sesuatu, kadang merelakan dari apa yang kita miliki, mereka ambil, barakallahu fikum, atau sedikit mereka gunakan, mungkin agak sedikit merusak untuk hak mereka, untuk hajah mereka, barakallahu fikum. Dengan bahasa la yamna, jangan dilarang. Barakallahu fikum. Dari bahasa hadisnya, meskipun dia langsung nggak pakai izin, tapi bagusnya yang ngomong baik-baik supaya tidak ada miskomunikasi. Apalagi ilmunya orang sekarang ini cetek, ilmunya tidak ada, dianggap merusak tetangganya, khawatir menggunakan hadis yang lain. Ya khitaqillah la dhar wa la dirar. Salah alamat hadisnya. Ini tetangga nggak berlaku. Yang berlaku ini la yamna. Tiba-tiba antum dari dalam rumah ada dengar suara cetok. Apa ini kok cetak. Lihat ke atas kok ada yang sedikit runtuh gitu. Yang runtuh bukan apa namanya plafonnya, tetapi ada yang runtuh, debu-debunya kok ada yang kok pada berterbangan ya. Apa ini? Tetangga kayaknya ini. Nengok keluar, ternyata tetangganya antum lagi mau menancapkan kayu-kayunya ini di temboknya antum, cetak kayak temboknya sendiri. Terus di sana lagi cetok itu lagi ngapain ini? Oh, rumahnya dia ini kurang kokoh, kurang kuat, perlu penyangga. Disenderkan ke temboknya antum menggunakan kayu, menggunakan baja ringan atau apa, cetok supaya dia kokoh, gak goyang. Maklum, tetangga sebelah gak menggunakan tembok kayak antum, sebelah menggunakan papan. Misal, nyopo cetok ini, perhatikan gini. Oh, Masya Allah, rupanya lagi bikin dari jemuran tadi itu. Kalau Anda soleh, Anda mukmin, saya katakan di awal, menyibak jati diri. Anda akan tersenyum dan langsung mengatakan, "Tafadhal ya akhi, tafadhal." Itu haknya antum. Paling mesti mengatakan bil ma'ruf ya, dengan cara yang bagus. Yang sono pun juga tahu diri, tidak asal jebol aja. Dengan cara yang bagus juga. Dia juga tahu diri, akan lebih bagus ketika ada komunikasi. Afalnya akhi, ana perlu temboknya antum. Antum yang punya tembok dengan lapang dada mengatakan tafadhal, anta jari, kamu tetangga saya, tafadhal. Itu haknya antum. Bas bil ma'ruf. Enak, yang ini tahu kewajiban, yang ini tahu diri, itu luar biasa. Sehingga terwujud yang namanya husnul jiwar. Antum yang punya tembok, ikhlaskan niat, pahalanya antum itu termasuk memberi kebaikan untuk tetangganya antum. Mungkin yang ini dipandang besar,
Dan yang lebih daripada itu, semua ihsan, semua kebaikan kasih untuk mereka. Bil mal, dengan harta benda kamu. Bil khidmah, dengan khidmatnya antum. Dengan semua yang antum mampu, yang antum bisa, dikasih untuk mereka ihsan. Jangan pernah meremehkan kecilnya kebaikan, tapi perhatikan besarnya efek di balik itu. Untuk para ibu-ibu, para muslimah pun juga demikian. Jangan pernah meremehkan kebaikan untuk tetangga perempuannya. Dalam hadis dalam Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah semoga Allah meridainya, beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Ya nisa'al muslimat, la tahqiranna jaratun li jaratiha walau firsana syatin." Wahai wanita muslimah, sungguh-sungguh janganlah tetangga wanita meremehkan, menganggap kecil pemberian untuk tetangga perempuan yang lainnya, meskipun yang kamu berikan itu adalah firsinishat, sepatunya kambing. Kambing punya sepatu enggak? Punya. Yang sebelah mana sepatunya kambing itu? Lututnya atau sampilnya? Ya bukan sepatu, Ustaz. Yang bagian paling bawah untuk dia pijak itu loh, yang warna hitam itu loh. Itu sepatunya kambing firsinishat. Kira-kira bisa dimakan enggak itu? Direbus gitu, dibikin marak, enak enggak ya? Enggak ada enaknya. Keras, alot, itu bukannya dimakan, dibuang sama yang lainnya. Itu yang dikasihkan. Itu menamai mubalaghah. Gambaran yang begitu mendalam, meskipun sesuatu yang paling kecil, yang paling remeh, jangan dianggap remeh. Babnya bukan berlomba-lomba, berbangga-bangga dengan besarnya pemberian, tetapi interaksi yang intens, itu yang dicari. Eratnya hubungan, itu yang diupayakan. Saling menumbuhkan rasa, saling memberi, rukun, saling cinta, itu yang diinginkan. Kecil saja membuahkan hal yang luar biasa, apalagi yang besar-besar. Om punya cabai, monggo langsung aja. Butuh berapa? Ambil, cerot. Itu untuk masak. Terus pokoknya kayak tetangga kerabatnya sendiri, kayak dulur sendiri gitu. Ada berambang Om, tahu berambang ya? Bawang merah. Ada. Sini, tetangga dekatnya. Kamu kasih tempat berambangnya, dia ngambil bukan dengan dua tangan, seperut tangannya, copot gitu. Biasa aja. Yang ini, Om ada daun apa untuk masak namanya? Daun apa ya, Pak? Daun jeruk. Ada tuh di belakang rumah. Petik aja sudah. Nikmat. Dan itu saling memahami, saling mengerti ilmunya, saling berbuat ihsan. Itu namanya nuansa hidup bertetangga yang diajarkan dalam Islam. Nyaman antum punya hidup bahagia. Saya ingatkan, ini baru satu bagian. Tidak cukup dengan semata-mata ini, meskipun antum sudah memberikan semuanya untuk mereka. Ada satu bagian yang lain. Apa itu? Apa itu? La yu'dhi jarahu. Dengan lafaz wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jarahu. Sedikit pun jangan menyakiti tetangga dia. Tidak menyakiti mereka dengan apapun itu. Tidak menyakiti dengan ucapan. Jangan sampai kasar, jangan sampai kotor, keji, arogan. Tidak boleh. Tidak menyakiti pula dengan tindakan dia, perilakunya dia, atau apapun yang dianggap mengganggu, dianggap menyakiti. Itu masuk dalam kata-kata al-adhiyah atau al-idha. Tidak boleh ya ikhwan. Barakallahu fikum. Hukumnya haram. Hukumnya haram. Apalagi Allahul Musta'an sampai tetangganya itu enggak nyaman hidup dengan dia ini.
tidak merasa aman dari gangguan-gangguannya, dari kejahatan-kejahatannya. Ancamannya sangat keras. Dalam Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah semoga Allah meridainya, beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, 3 kali. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Tanyakan, man ya Rasulullah? Siapa ya Rasulullah? Beliau mengatakan, alladzi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Seseorang yang tetangga dia tidak merasa aman dari bawa'iqnya. Jamaknya ba'iqa ay asyurur, keburukan dia, kejelekan dia, kejahatan dia, gangguan-gangguan dia. Tetangganya nggak merasa aman, nggak nyaman sama tetangga satu ini. Pokoknya bukannya ngasih kebaikan, tetapi ngasihnya keburukan-keburukan, entah keburukan-keburukan dalam ucapan, apapun yang bersifat mengganggu ya kawan. Adalah ya juz. Nggak boleh menyakiti, nggak boleh mengganggu. Barakallahu fikum. Meskipun al-idza tadi itu tidak antum merasa, antum tidak memandang itu menyakiti dia, karena antum tidak menyakiti dia dengan ucapan antum atau dengan apanya antum. Tapi ketika dia terganggu, termasuk idza, dan tidak boleh itu. Barakallahu fikum. Ada sebuah hadis datang dari banyak sahabat. Dari banyak sahabat. Dari Ibnu Abbas semoga Allah meridainya, dari Anas bin Malik semoga Allah meridainya, dari Rafi' Ibnu Khudayj, dari Umar bin Khattab semoga Allah meridainya, dan dia sahih. Sebagian ada yang dhaifan, tapi dia hasan atau sahih di ghairi. Lafadznya kata beliau sallallahu alaihi wasallam, laisa bil mu'min alladhi yabitu sab'ana wa jaruhu ila jambihi tawin. Bukan sosok mukmin, bukan sosok orang yang beriman, dia bermalam hari dalam kondisi kenyang perutnya, sementara tetangga dia di sebelahnya kelaparan. Tawin ay ja'i'. Dikatakan laisa bil mu'min, Anda bukan orang yang mukmin. Barakallahu fikum. Lafaz yang lain, laisal mu'minul ladzi yashba' wa jaruhu ja'i'un ila jambih. Bukan mukmin seseorang yang kenyang perutnya, sedangkan tetangga dia kelaparan sebelahnya. Itu sudah dikecam dalam Islam. Laisa bil mu'min, ini mengganggu iman kalian. Itu dari masuk dalam kategori idza, menyakiti tetangga antum. Ini menyakiti perasaan dia, mengganggu perasaan dia. Di rumahmu mengepul asap, lagi masak nih, kayak gitu ya. Apa ini kira-kira? Sreng, asapnya keluar, tempe goreng, tahu goreng, gorengan, sreng, apa ini? Asap mengepul. Tetangga sampingnya itu terganggu dengan asap ini, dan bukan asap yang aromanya nggak enak, asap yang menebar aroma yang harum, aroma yang nikmat, membikin orang lapar. Gitu ya. Aromanya nyampe, langsung menusuk ke rumah tetangganya antum. Asapnya nyampe,
langsung menutupi atap rumah tangganya antum. Antum menikmati itu semuanya. Antum, istrinya antum, anak-anaknya antum. Ya sebab kenyang dia. Tidak peduli sebelahnya ini makan apa enggak. Ternyata dia belum makan. Ternyata enggak punya makan. Ternyata dia kelaparan. Anta lasta mu'mina. Rasul mengatakan kamu bukan mukmin. Kamu bukan orang baik. Kamu itu jahat. Kamu itu jelek. Itu sudah masuk dalam kategori mengganggu tetangga, menyakiti mereka. Antum tidak pernah ngomong dia jahat dengan ucapan atau membolimi mereka, enggak. Tapi yang ini sudah sangat mengganggu psikologisnya hatinya. Di sebelah situ dia merasakan kok tega ya tetanggaku iki ya. Kejem banget dia ini. Di sebelahnya tetangga dia nggak punya apa-apa, papa miskin, nggak punya makanan. Hari itu dia nggak makan, kelaparan. Bayangannya nggak cuman aroma harum yang nyampe ke hidung mereka, aromanya harus sampai ke perutnya mereka itu, kerucuk-kerucuk gitu. Bayangannya nyampe sesuatu ke mereka, ternyata yang nyampe cuman sampah bekas-bekasnya. Nek sahabat dikasih, Masya Allah, masukkan di kresek, tung, dilempar, ada tong sampah di sebelah itu memang tung, tung, tung gitu. Nah dilihat, wih, ada duri-duri ikan kakap kayaknya nih, tung, wih, nggak cuma kakap, kayaknya gede-gede nih, jangan-jangan ikan apa ini? Ikan bubara apa namanya ini? Duh, ada tulang-tulang yang lain, kayak bukan tulang ayam ini kayaknya, gede-gede banget ini. Wah kayak tulang kambing, tulang sapi. Duh. Gitu tok, tambah ngelus dada. Tindakan Anda dikatakan laisa bil mukmin. Jahat kamu. Kejaman tuh, tega tuh. Apalagi yang lebih daripada itu. Dan macam-macam dalam hidup tetangga ini, ikhwan. Nah, tergantung bagaimana kehidupan antum. Barakallahu fikum. Hati-hati jangan sampai mengganggu tetangganya antum dengan aroma-aroma yang busuk. Perhatikan aliran airnya antum itu, selokan-selokan, got-got dan segala macam, perhatikan. Atau dengan yang lainnya. Mungkin dengan yang antum melihara apa gitu mengganggu tetangga dan segala macamnya, dijaga dan diperhatikan. Jangan sampai. Kalau sampai betul-betul Anda dikenal mengganggu, menyakiti, mereka tidak nyaman dengan itu, ancamannya keras. La yu'min. Disebutkan dalam Sahih Muslim dengan lafaz la yadkhulul jannah man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Tidak bakal masuk surga. Tidak masuk surga seseorang yang tetangga dia tidak merasa aman dari gangguan-gangguan dia. Ancamannya sangat keras. Jangan sampai gara-gara burung yang antum pelihara, antum nggak masuk surga. Ayam yang kamu pelihara, antum nggak masuk surga. Wedus kambing yang kamu pelihara nggak masuk surga. Atau mobilnya antum, atau gotnya antum, atau yang lainnya mengganggu yang lain, mengganggu mereka semua. Mereka tidak nyaman dengan semuanya itu. Hati-hati, jangan sampai sebagai sebab iman antum tergerogoti dan ancamannya tidak masuk surga. Maka masing-masing harus memberikan dua ini. Baiklah dengan tetangga kalian yang rukun, yang bagus, dan juga jangan menyakiti mereka. Harus ada dua-duanya. Semata-mata memberi, ngasih, baik, plus mengganggu, itu bukan muhsin. Tidak mengganggu, tapi tidak pernah memberi sesuatu yang baik, bukan muhsin. Yang namanya muhsin itu dua-duanya. Kasih sesuatu namanya badul nada, dan jangan sedikit pun sekalipun menyakiti mereka, namanya kaful adha. Ihsan dan adamul idza. Yuhsin dan la yu'dhi. Dua-duanya. Yang disebutkan dari mulai awal sampai akhir itu untuk sosok yang dikatakan jarun, semata-mata dia sebagai tetangganya antum.
Tidak memandang agamanya dan memandang statusnya dan hubungan dekatnya dengan antum. Semata-mata jar. Artinya yang muslim dapat, yang non muslim juga dapat. Dalam perkara ma'ruf, dalam perkara kema'rufan duniawi ma'ruf. Hatta tetangga kamu tuh Nasrani, non muslim. Semua poin tadi antum berikan kepada dia sebagai hak tetangga. Apalagi yang kedua muslim. Tetanggamu muslim lagi. Dia punya dua hak. Hak tetangga, hak muslim. Wah, apalagi dia bukan semata-mata muslim ini. Muslim yang istimewa. Muslimin yang punya komitmen untuk berislam dengan bimbingan sunnah. Sunni salafi. Tetangganya kamu tuh salafi dan sunnah. Punya hak lebih-lebih lagi. Bukan semata-mata hak muslim. Apalagi dia kerabatnya antum, masih familinya antum. Apalagi dia sahabat karibnya antum. Itu double-double itu haknya. Hak tetangga sendiri, hak muslim sendiri, hak ahlussunnah sendiri, hak kerabat sendiri, hak apalagi tadi teman sendiri. Masing-masing itu punya hak. Dan kalau terkumpul pada mereka, semuanya harus kamu tunaikan hak mereka. Berjuanglah untuk menjadi yang terbaik. Ini semuanya untuk evaluasi kita semua yang kita kejar, keimanan, pahala besar, barakallahu fikum, dan kehidupan yang nyaman, tentram dengan jiran kita. Disebutkan dalam hadis, Rasul mengatakan dalam sabdanya, khairul ashabi indallahi khairuhum li ashabi wa khairul jirani indallahi khairuhum li jari. Ila Tirmidzi dan dia hasan. Sebaik-baik teman di sisi Allah yang paling baik untuk sahabatnya. Dikatakan khairul ashab. Sebaik-baik jiran di sisi Allah yang terbaik untuk jirannya, namanya khairul jiran. Ini jangan semata-mata nama doang lo ya. Ada yang namanya, namamu siapa? Khairul ashab. Ada yang nama kayak gitu? Ada. Wujudkan nama ini langsung dalam keseharian. Namamu siapa? Khairul jiran, khairul jiwar. Wujudkan Anda sahabat yang terbaik, tetangga yang terbaik. Dan motivasi kita adalah keimanan, keikhlasan, ketulusan, menjaga ukhuwah, meraih pahala, meraih mardhatillah, hidup yang tenang, rukun, masya Allah dengan di sekitar kita, sehingga semakin nyaman, semakin bahagia kehidupannya, dan meraih pahala besar dengan itu semuanya. Semoga bermanfaat. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fiikum. Alhamdulillahirabbil alamin.